Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah imamil muttaqin sayyidil hurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirina amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang senantiasa tidak henti-hentinya melimpahkan kepada kita nikmat anugerahnya, sehingga dalam setiap helaan nafas kita, dalam keadaan kita sedang berpuasa. Bagi orang yang berpuasa, tentu mengharapkan berbagai macam bentuk keutamaan dari ibadah puasanya. Di antara sekian banyak keutamaan puasa, yang paling populer, barangkali orang begitu mengharapkan mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Apalagi mereka yang begitu berharap mendapatkan keutamaan yang nilainya bisa setara dengan amalan yang dilaksanakan oleh orang yang beribadah selama ribuan tahun. Apalagi jika kita merasa terlambat beramal soleh kepada Allah. Bagi mereka yang telah berada di usia senja, di penghujung-penghujung usia, tentu sangat mengimpikan satu amal soleh yang dapat diganjar dengan pahala yang begitu berlimpah. Hingga dengan ibadah itu, dia bisa memenuhi harapannya, bisa mengejar ketertinggalannya dari mereka yang telah lebih dulu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah berputus asa bagi kita yang merasa pahala kita tidak mencukupi, apalagi di usia-usia yang sudah begitu senja, tanpa harus menunggu tibanya satu malam yang dirahasiakan, yaitu malam Lailatul Qadar. Tentu saja kita bisa menyiasati amalan-amalan soleh kita di bulan Ramadan ini dengan fokus pada waktu-waktu tertentu, agar pada waktu tersebut kita bisa meraih keutamaan yang terdapat di dalamnya dan mendapatkan limpahan pahala yang insya Allah ini menjadi peluang kita mengejar ketertinggalan pahala kita dari mereka yang telah jauh lebih dulu mengisi waktu-waktu mereka dengan beribadah kepada Allah. Mereka yang telah berada di usia senja, menjelang senja, 50 tahun, baru mengenal Allah. Apalagi menjelang wafatnya, di 60 tahun baru mengenal Allah. Sungguh, jangan pernah berputus asa. Bulan Ramadan menjadi momentum yang kiranya cukup bagi dia untuk mengejar ketertinggalan dia. Katakanlah puluhan tahun waktunya terisi dengan berbagai macam aktivitas-aktivitas yang tidak bernilai. Dia tenggelam dalam kesia-siaan hidup hingga baru mengenal Allah justru pada usia yang sudah begitu senja. Maka apa kata Allah? Wala istai'asu mir rauhillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sungguh Allah memiliki begitu banyak keutamaan yang dia dapat anugerahkan kepada setiap hambanya, kapanpun hambanya meminta. Akan tetapi dalam rangka menyiasati waktu yang begitu sempit dalam kehidupan kita, manfaatkan 4 waktu. Yang insya Allah di 4 waktu ini begitu melimpah keutamaan-keutamaan yang bisa kita peroleh. Menjadi peluang bagi kita untuk meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara waktu-waktu yang ada itu, 4 waktu di antaranya. Yang pertama, kita bisa memanfaatkan waktu menjelang subuh. Sungguh Allah bentangkan tangannya kepada setiap hambanya yang meminta ampun. Allah curahkan begitu banyak keutamaannya kepada setiap hamba. Setiap hamba yang mengangkat tangannya, dia berikan apapun yang diminta oleh sang hamba. Sungguh, pada waktu ashar, Allah menyebutnya beberapa kali dalam Al-Quran. Di mana ini juga menjadi ciri
para penghuni surga yang ada di bumi. Jika kita ingin melihat ciri-ciri penghuni surga itu siapa, lihatlah mereka. Lihatlah waktu-waktu yang mereka hidupkan. Dan salah satu waktu yang sering kali mereka hidupkan adalah waktu menjelang datangnya subuh, yaitu waktu ashar. Yang kedua, selain kita bisa memanfaatkan waktu bangun sahur kita dengan menghidupkan waktu ashar atau waktu sahar, di mana kita bisa mengisinya dengan berbagai aktivitas, terutama memperbanyak istighfar, kita pun bisa memanfaatkan waktu yang keutamaannya bahkan bisa menyamai mereka yang telah beribadah puluhan tahun. Hidupkanlah waktu di antara sholat maghrib dan sholat isya. Inilah waktu yang sering kali kita lalai pada saat bulan Ramadan. Karena yang kita bayangkan setelah kita melaksanakan sholat maghrib, yang terbayang adalah ronde kedua untuk berbuka puasa. Sungguh andai kalau kita dapat menyempatkan diri kita, memanfaatkan beberapa kali saja untuk mengambil waktu di antara maghrib dan isya. Sungguh besarnya keutamaan yang terdapat pada waktu ini. Dan yang ketiga, kita pun bisa memanfaatkan ketertinggalan kita dari mereka yang telah lebih dulu menghabiskan puluhan tahun usianya beramal soleh kepada Allah, menjalankan ketaatan kepada Allah. Waktu yang ketiga bisa kita manfaatkan adalah waktu setelah sholat asar hingga datangnya maghrib. Jangan sampai justru hanya kita habiskan dalam aktivitas-aktivitas yang penuh kesia-siaan. Ngabuburit, main catur, jalan-jalan sore, menghabiskan waktu yang sama sekali tidak memberikan dampak apapun terhadap bertambahnya perbendaharaan keutamaan, naiknya derajat kita di sisi Allah. Maka inilah waktu yang tidak boleh kita lewatkan bagi mereka yang merasa sudah tertinggal dari mereka yang telah lebih dulu beramal soleh. Maka manfaatkan waktu ini. Dan waktu yang keempat, sungguh Rasulullah sendiri yang telah memberikan jaminannya. Rasulullah sendiri yang telah memberikan sebuah statement dalam sabdanya, yaitu waktu setelah sholat subuh sampai terbitnya fajar. Apa kata Nabi? Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian dia terus menetap di tempat sholatnya itu, atau mungkin dia pindah ke tempat lain di masjid itu, dia hidupkan waktu tersebut dengan mengingat Allah, dengan berzikir kepada Allah, melaksanakan aktivitas yang terus membuat benaknya, hatinya, kolbunya tersambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga terbitnya waktu fajar dan dia melaksanakan sholat isyraq. Apa kata Nabi? Sungguh dia dapatkan pahala seperti orang menunaikan ibadah haji, seperti orang yang sedang melaksanakan umrah. Apa kata Nabi? Pahala tersebut tamah kata Nabi, sempurna kata Nabi. Sungguh ini kesempatan. Maka oleh karena itu jangan pernah menyia-nyiakan waktu-waktu di bulan Ramadan ini. Ini peluang bagi kita untuk mengejar ketertinggalan kita. Kita seolah-olah berada di sebuah sirkuit yang kalau kita lalai, maka kita akan tertinggal begitu jauh dari setiap hamba-hamba Allah yang berpacu mengejar pahala dan keutamaan. Mudah-mudahan kita bisa diringankan oleh Allah menemukan banyak keutamaan pada 4 waktu ini tanpa harus kita menunggu datangnya malam Lailatul Qadar, walaupun itu pun menjadi impian kita. Dan insya Allah kesungguhan kita mengisi waktu-waktu ini memudahkan kita juga memperoleh keutamaan di malam yang difirmankan Allah, khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik, bukan sama, tapi lebih baik daripada 1000 bulan yang seolah-olah sedang beribadah lebih dari 83 tahun lamanya. Masya Allah. Semoga Allah menerima ibadah puasa kita dan mengijabah doa dan harapan kita untuk memperoleh keutamaan serta pahala yang besar di bulan ini. Amin ya rabbal alamin. Allahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.